Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, para pemirsa, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita di bulan kedua tahun 2026 di acara Renungan Pagi. Tetapi mari kita berdoa sebelum kita mulai. Allah Bapa kami di dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami akan mendengar sebagian dari sabda-Mu. Berikan kepada kami hati yang selalu rindu untuk mendengar kabar baik yang dari Engkau. Oleh sebab itu, kami mohon agar urapan Roh Kudus sendiri yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan sepenuh hati kami. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul atau topik renungan hari ini adalah pengendalian diri. Pengendalian diri. Ayat pokok terdapat di dalam Amsal pasal 18 ayat 12. Amsal pasal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya ulang lagi. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Para pemirsa, pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengontrol diri sendiri dan menahan diri dari pelaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal-hal yang termasuk di dalam pengendalian diri adalah mengendalikan emosi dan kemarahan. Tidak tepat marah karena amarah yang tidak terkendali menimbulkan banyak pelanggaran. Mengendalikan ucapan dan lidah. Menjaga perkataan agar tidak jahat atau melukai perasaan orang lain. Kemudian, mengendalikan pikiran, yaitu melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Mengendalikan hawa nafsu dan keinginan daging, yaitu mematikan keinginan duniawi, perbuatan asusila, ketamaan, pesta pora, dan bermabuk-mabukan. Kemudian, mengendalikan gaya hidup, yaitu melatih diri dalam hal makanan, minuman, kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan, dan hobi, dan lain sebagainya. Sesuai dengan ayat pokok kita, yaitu mengenai rendah hati, maka dari kelima jenis pengendalian diri tadi, kita akan berfokus pada pengendalian pikiran. Karena dari pikiranlah akan keluar sifat-sifat manusia yang sesungguhnya baik melalui perkataan maupun perbuatan. Yang baik dan yang buruk. Termasuk salah satunya adalah sifat rendah hati, merupakan sifat yang baik, sedang sebaliknya sifat yang buruk adalah tinggi hati atau sombong. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kemudian apa itu rendah hati? Rendah hati adalah kejujuran tentang diri sendiri di hadapan Tuhan, tidak menganggap diri lebih hebat, menghormati orang lain, peduli dengan orang lain, serta takut akan Tuhan, yang kemudian menghasilkan ketaatan dan penerimaan akan kasih Tuhan. Dalam pengertian umum, rendah hati tidak sama dengan rendah diri, atau istilah zaman dulu disebut dengan minder. Tapi sekarang mungkin sama artinya dengan tidak atau kurang pede, ya, kurang percaya diri, gitu ya. Tapi ada banyak ayat di Alkitab yang menyamakan arti dari rendah diri dengan
rendah hati. Dan untuk ini tidak ada yang salah, karena dengan jelas dikatakan rendah diri di sini adalah merendahkan diri atau berserah diri di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Salah satu contoh yang jelas yang tertulis dalam Yakub pasal 4 ayat 10. Yakub pasal 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Apakah pengaruh rendah hati terhadap orang lain? Rendah hati berdampak positif dengan adanya pelayanan yang tulus, mengutamakan kepentingan sesama di atas kepentingan pribadi, menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan yang serasi antar sesama, terutama dengan saudara-saudara seiman. Salah satu contoh yang spektakuler adalah sikap rendah hati Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya dan membersihkannya dengan kain yang ada di pinggangnya. Sebaliknya, apa akibat tinggi hati? Akibat tinggi hati atau sombong adalah ditentang dan dihukum oleh Tuhan. Allah menentang orang congkak dan tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Kemudian menimbulkan pertengkaran. Kesombongan menimbulkan pertengkaran dan memutus hubungan yang serasi antara sesama. Menimbulkan kehancuran dan kejatuhan. Kecokaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kemudian direndahkan dan ditundukkan. Tuhan akan merendahkan mata yang angkuh dan menundukkan keangkuhan manusia. Berikutnya, membuat hati menjadi keras. Kesombongan membuat seseorang sulit menerima nasihat, koreksi, bahkan sulit untuk menerima kebenaran. Kemudian yang terakhir adalah dibenci oleh Tuhan. Kesombongan adalah salah satu dari 7 hal keji yang dibenci oleh Tuhan. Para pemirsa, setelah kita membicarakan mengenai pengendalian diri, rendah hati, dan kesombongan, ada 2 pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini. Adalah yang pertama, apakah aku dapat menguasai diri? Yang kedua, apakah aku mampu untuk berlaku rendah hati? Para pemirsa, kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan pagi ini. Allah Bapa di sorga, Allah Bapa kami yang baik, yang kami sebut juga dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu, firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa rendah hati tidak menganggap diri lebih hebat, menghormati orang lain, peduli dengan orang lain, serta takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk tetap rendah hati, karena kesombongan akan membawa kami kepada kehancuran, kejatuhan, pertengkaran, dan dibenci oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami berdoa dan mengucap syukur pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja bagi yang akan bekerja baik di rumah maupun di tempat kerja. Selamat belajar bagi yang akan sekolah dan kuliah. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.